bagaimana cara mengobati uci-uci. Uci-uci itu atau turun urat itu bisa disebabkan karena bakteri ya. Jadi bakterinya itu sebenarnya namanya salmonella. Teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya YONL Baron di channel Padi Baron Official. Ya, kali ini di depan saya ada sebuah kotak wasiat. Kotak apa itu ya? Ini kaitannya dengan salah seorang teman yang komentar, kok tolong bikinin konten tentang bagaimana cara mengobati uci-uci. Uci-uci itu kalau bahasa Jepangnya itu salmonellitis ya. Jadi kita ketahui dulu bahwa uci-uci itu atau turun urat itu bisa disebabkan karena bakteri ya. Jadi bakterinya itu sebenarnya namanya salmonella. Ya, salmonella ini juga ada penyakitnya di manusia ya, yang namanya paratipoid atau tipes bahasa kerennya. Nah, salmonella memang sering menginfeksi unggas dan sering menginfeksi reptil ya. Ini obatnya ya. Kita buka dulu. Ada 3 macam: tetes ampuh, lalu 4-in-1 Baron, lalu Melson B+ Baron. Ya, seperti kita ketahui kalau yang namanya turun urat itu memang bisa menyebabkan si burung itu mandek karir atau berhenti karir, pensiun ya, kalau nggak segera ditanganin. Jadi sifatnya penyakit ini itu unik. Jadi kalau pertama kena dan kita biarkan makin lama ya, umpama sampai 3 bulan, maka sembuhnya pun makin lama. Jadi ketika pertama kali kena itu harus langsung segera diobatin, dan tipe pengobatannya adalah dengan cara bombardir. Jadi si bakteri ini, si kuman ini kuat ya, jadi memang harus dibombardir terus pengobatannya. Nah, ada satu kesulitan yang cukup sulit untuk membedakan mana yang terkena salmonella, mana yang terkena satu lagi streptococcus. Jadi antara salmonellitis atau streptococcus ini agak sulit dibedakan. Tapi biasanya untuk streptococcus ini yang terkena infeksinya berat ya, biasanya burung kelihatan sehat atau lumpuh itu berarti tandanya dia masih mending, masih bisa selamat ya. Tapi kalau ada yang langsung mati, nah di sini sama-sama penyakit turun urat ya istilahnya. Ini yang salmonella ini sebenarnya lebih susah ditangani. Jadi ciri khususnya untuk membedakan antara salmonella dengan streptococcus yaitu pada ciri-ciri fisik burungnya. Jadi yang salmonella itu biasanya itu ada benjolan di persendian. Memang yang terkena ini efeknya di persendian. Kalau streptococcus ini biasanya nggak ada benjolan, tapi sayap menjadi kaku sampai bahkan lumpuh, dan ciri-ciri yang sama itu otot di dada ini makin kempes, makin susut, makin susut. Nah, kedua penyakit ini
sangat berpengaruh pada sistem reproduksi si burung merpati tersebut. Jadi kalau burung betina atau burung jantan kena uci-uci, ada jendolan, kelihatannya walaupun nggak apa-apa, dia makan normal, udah gemuk ya, tapi biasanya telurnya itu nggak bisa menetes, atau untuk betina itu bahkan sampai nggak nelor. Nah, Streptococcus ini sebenarnya efeknya lebih parah ya, jadi sampai lumpuh, tapi lebih cepat diobatin, lebih cepat ditanganin ya. Jadi lumpuh itu saya pernah mengobatin itu hanya dalam 1 minggu itu pulih kembali seperti sedia kala. Tapi memang langsung, jangan dibiarin terlalu lama. Saya pernah waktu awal-awal itu pernah dibiarin terlalu lama dan akhirnya penyembuhannya pun lama ya. Jadi di sini ada yang pertama, kenapa saya sarankan menggunakan 4-in-1 dan tetes ampuh sebagai antibiotiknya, karena si 4-in-1 ini cenderung untuk mengatasi Streptococcus. Biasanya memang ada dua kejadian sekaligus dalam satu burung ya, baik terinfeksi Salmonellosis atau terinfeksi Streptococcus. Jadi tetes ampuh pengobatannya itu selama 7-14 hari berturut-turut, jangan berhenti ya. Jadi obat ini pagi sore sampai 14 hari ya, atau bahkan bisa lebih ya, cuma memang kondisi levernya ini perlu diperhatikan juga ya. Untuk 4-in-1 sendiri sama penggunaannya sampai dengan 14 hari maksimal ya. Dan ini ada lagi satu, Melson ya. Melson ini bukan antibiotik. Melson ini sebenarnya anti-inflamasi atau anti pembengkakan. Jadi gejala yang ditimbulkan si kuman tersebut adalah adanya pembengkakan atau infeksi yang menyebabkan sayap kaku atau sayapnya ada benjolan. Nah, cara pengobatannya sekaligus dengan ketiga obat-obatan ini ya. Kecuali kalau teman-teman yakin bahwa burungnya nggak terkena Streptococcus, jadi yang 4-in-1 nggak usah, jadi tetes ampuh aja dengan Melson untuk ngirit ya. Jadi penggunaannya tetes ampuh itu selama 14 hari terus menerus, jangan pernah berhenti ya, 1 hari pun jangan pernah berhenti. Dan dosisnya pun memang harus cukup ditambah ya. Dan Melsonnya ini hati-hati dengan penggunaan Melson. Melson ini cuma boleh maksimal 7 hari. Jadi ketika efek dari pembengkakannya itu kempes, kita stop ya di 7 hari. Yang kita lanjut tetap menggunakan tetes ampuh atau si ini 4-in-1. Jadi kalau memang terkena Streptococcus dan yakin terkena Streptococcus aja, cukup gunakan 4-in-1 dan Melson. Jadi ini yang ini 14 hari, yang ini 7 hari aja cukup ya. Tapi gunakan juga cara pengobatan tradisional, hanya sifatnya hanya bantuan ya. Itu bisa gunakan air serai ya, maksudnya daun serai yang udah dikeprek lalu direbus sampai lama, sampai airnya tinggal sedikit aja. Itu bisa untuk mengkompres. Misalnya sayapnya kaku ya, di sini ini bisa kita kompres tiap hari, rutin ya, boleh pagi sore, atau di bagian kaki nih biasanya ya, di bagian telapak kaki itu ya, itu terdapat banyak sendi. Biasanya kena di jari atau di pergelangan atau bisa di lutut, bahkan di paha. Kalau yang di sayap itu umumnya kejadian yang umum itu di siku ya, di bagian siku ini dia pokoknya menyerang persendian. Nah teman-teman, ada beberapa cara yang tradisional tapi ekstrim ya. Biasanya ada yang nyoba dengan dipotong ya, disilet, jadi dibedah ya, jadi
pencet itu nanti akan keluar cairan berwarna kuning. Cuma hati-hati nanti kalau peralatannya nggak steril atau setelah kita sobek lalu lukanya terbuka ya, itu namanya kan ada bulu-bulu ya, kita nggak tahu ada bakteri apa, ada kuman apa yang masuk, nanti justru menimbulkan infeksi yang lebih serius, sepsis ya. Jadi sepsis ini bahaya juga, infeksi ke seluruh tubuh. Biasanya untuk yang merpati yang sudah lama terkena penyakit ini, baik salmonella ataupun streptococcus ya, atau cuci, itu ada yang dalam satu tahap pengobatan itu tidak sembuh. Nah, caranya gimana? Kalau yang tadi saya bilang 14 hari ya, dan baru membaik 14 hari ini, kita berhentikan dulu semuanya. Yang ini 7 hari, ini yang kedua ini 4-in-1 dan tetes ampuh 14 hari, kita berhentikan dulu. Nah, berarti pengobatan tahap 1 sudah diberikan. Nah, selanjutnya berikan waktu istirahat selama beberapa hari, bisa 5 hari, 7 hari. Maksudnya adalah untuk memberi kesempatan si lever atau hati ini memperbaiki fungsinya. Jadi gunanya istirahat pengobatan itu agar si hati ini tidak terlalu berat bekerja. Jadi memang segala apapun obat-obatan itu memberatkan fungsi hati. Jadi selama pengobatan ini ya, gunakan juga ideal baron, karena ideal baron itu gunanya untuk memperkuat fungsi hati, jadi membantu kerja si hati tersebut atau lever. Karena memang kegunaan utama dari ideal baron ini adalah memperkuat fungsi hati. Jadi jangan sampai levernya itu, ya umumnya kejadian amit-amit ya, itu levernya pecah karena memang biasanya burung-burung yang menggunakan doping dosis keras. Makanya itu selalu gunakan suplemen-suplemen atau jamu-jamuan yang bisa memperkuat atau melindungi hati dari kegagalan fungsi organ hati tersebut. Ya teman-teman, semoga tayangan ini membantu teman-teman semua. Jadi teman-teman nggak khawatir lagi untuk penyakit yang namanya uci-uci tersebut. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik. Semoga berguna tayangan saya ini, edukasi yang saya berikan, tips-tips untuk pengobatan merpati. Oke, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Salam merpati baron, laka-laka.